Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Agustin Melia dengan NIM A50124030 kelas C. Di sini di video kali ini saya akan membahas tentang materi pengantar konseling anak dan keluarga. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi keluarga di Indonesia yang saat ini. Nah, kondisi keluarga di Indonesia saat ini tentu mengalami perubahan dari masa ke masa mengikuti perkembangan zaman, seperti di era digital saat ini. Kondisi keluarga di Indonesia mempengaruhi gaya komunikasi keluarga yang mengalami perubahan besar. Meskipun teknologi ini memungkinkan untuk komunikasi jarak jauh, tetapi berpotensi mengurangi kualitas komunikasi tatap muka. Jadi mereka lebih sering komunikasi lewat digital atau lewat handphone. Lalu yang kedua adalah dinamika keluarga. Dinamika keluarga ini sendiri merupakan sebuah sistem interaksi yang menjadi fondasi utama bagi tumbuh berkembang individu, di mana secara konseptual dinamika keluarga ini mencakup struktur keluarga, struktur komunikasi, interaksi antar keluarga, pembagian peran, serta dukungan emosional yang diberikan kepada anak, hingga memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai beberapa aspek. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Nah, faktor keluarga sendiri ini memiliki peran yang sangat dominan dalam menentukan kualitas hidup, pendidikan dibandingkan faktor eksternal lainnya. Lalu yang kedua itu ada kehadiran teknologi. Nah, kehadiran teknologi sendiri dalam rumah tangga telah menggeser fungsi ruang fisik menjadi ruang digital yang personal, yang seringkali mengakibatkan ruang keluarga sendiri yang dulunya ramai kini berpotensi menjadi ruang individual atau ruang sendiri-sendiri. Lalu yang ketiga adalah penggunaan media digital. Nah, media digital sebagai alat komunikasi utama di dalam keluarga rentan memicu konflik akibat ambiguitas pesan. Dalam interaksi digital, pesan singkat seperti "ya udah", "oke" bisa ditafsirkan secara netral, marah, acuh, atau bahkan sinis tergantung konteks dan persepsi masing-masing. Untuk memitigasi dampak negatif teknologi, setiap keluarga itu wajib mengembalikan fungsi efektifnya, karena pada dasarnya fungsi cinta dan kasih dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga. Selanjutnya, urgensi layanan konseling keluarga. Nah, keluarga merupakan unit sosial terkecil dan fondasi utama dalam pembentukan kepribadian, nilai, serta perilaku individu. Di era modern yang kompleks, keluarga menghadapi tantangan besar mulai dari tekanan ekonomi, perubahan gender, sehingga berpengaruh teknologi yang sering memicu konflik internal. Di dalam urgensi layanan konseling keluarga itu ada beberapa aspek, yaitu keluarga sebagai fondasi psikososial. Nah, urgensi layanan bimbingan dan konseling keluarga tidak dapat dilepaskan dari status keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama. Keharmonisan dalam keluarga bukan sekedar ketiadaan konflik, melainkan adanya dinamika positif yang mendukung perkembangan setiap anggotanya. Selanjutnya ada perbaikan pola komunikasi dan interaksi. Nah, salah satu urgensi utama bimbingan dan konseling keluarga ini adalah membenahi pola komunikasi yang menyimpang. Seringkali konflik muncul bukan karena kurangnya kasih sayang, melainkan karena kegagalan dalam menyampaikan pesan emosional secara tepat. Lalu selanjutnya itu ada urgensi pola asuh atau parenting yang ramah kepada anak. Nah, parenting atau pengasuhan anak dalam proses melibatkan orang tua dalam memberikan pendidikan, perhatian, serta bimbingan yang tepat untuk mendukung tumbuh kembang anak. Hal ini berpotensi berdampak pada perkembangan anak yang harusnya tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih, dan penuh dukungan. Selanjutnya ada integrasi konteks budaya dan nilai lokal. Nah, selanjutnya integrasi konteks budaya dan nilai lokal. Di Indonesia, layanan bimbingan dan konseling keluarga memiliki urgensi khusus karena harus mampu menyelaraskan teori psikologis dan realitas dengan budaya kolektif. Konseling di Indonesia memiliki kekhasan yang tidak hanya diabaikan dalam konteks Indonesia.
Contoh kasusnya ini seperti kekeluargaan, gotong royong, penghormatan kepada orang tua, serta adanya norma agama dan adat yang kuat. Selanjutnya, tentang sebagai upaya pencegahan dan penanganan. Layanan bimbingan dan konseling keluarga ini sebagai kutub penyelamat. Sebuah konflik kecil membesar yang menjadi penceraian atau kekerasan seksual atau disebut dengan KDRT. Dengan adanya layanan bimbingan dan konseling keluarga ini dapat memberikan informasi dan dukungan. Konseling keluarga dapat membantu mencegah munculnya masalah-masalah baru di masa depan, baik masalah sosial maupun emosional. Saya dapat simpulkan dari materi-materi yang saya jelaskan tadi, keluarga adalah sistem sosial terkecil yang mengalami perubahan transformasi signifikan. Akibatnya ada modernisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi digital. Perubahan tersebut tentunya tampak pada struktur keluarga yang bergeser dari keluarga luas atau extended family menjadi keluarga inti, nuclear family, bahkan munculnya pola single parent, sehingga adanya pasangan yang memilih child free atau keputusan tidak memiliki anak, di mana keluarga saat ini menghadapi tantangan yang kompleks terutama akibat digitalisasi yang mengubah pola interaksi menjadi lebih individual dan berpotensi mengurangi kedekatan emosional antara keluarga. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.